Tambah lagi 50. Kita tidak usah. Ya. Karena memang kita harus dibantu publik. Kalau nggak dibantu publik, terus bandar ini pada saya. Betul. Ayo. Akan didengar. Sudah? Dengarkan semuanya. Yang penting hari ini ada yang satu kita sampaikan kepada pihak manajemen. Oh. Tapi publiknya belum datang. Iya, muter-muter nih, kafe sini. Aman nih. Tapi kawan-kawan biar tahu aja. Aku baru dapat, ketua baru dapat ini, makanya kita serius masalah PKB, kalian bersatu cepat, supaya memang ini kita tekadkan, kalau SP pun bisa, kita pun ikut duduk. Nanti akan kita surati perusahaan. Jangan dibilang SP pun. SP pun itu kan katanya tadi di warung sana makan lontong, aku karyawan aja. Yang bayar. Memang SP pun itu kan memperbaiki tempat duduknya aja. Dia tidak pernah mendengarkan keluhan karyawan. Betul. Dia kan karani. Bagaimana dia supaya tetap karani? Tidak perlu dibahas, ditandatangani aja. Betul kan? Kalau yang memperjuangkan buruh, hak buruh memang SB. Itu dia Pak, Bapak Security, ya. Mohon maaf, outsourcing tidak jadi dihilangkan oleh Pak Jokowi. Padahal salah satu itu visi misi SBSI melalui Profesor Dr. Mustar Papahan. Outsourcing itu salah satu perjuangan kami. Ya, Bapak Security ya. Kalau security itu harus masuk ya ke SP, Bu. Kasihan. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini memang harus masuk ke SB, ke Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Rupanya, mohon maaf, saya sudah mendapat surat Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Jakarta, 26 Oktober 2018, nomor 8 strip 319 PHL SK 2018, yaitu penjelasan mengenai permohonan pendaftaran PKB tahun 2018-2020 antara, ini dia, antara, dengarkan ini yang kalian pakai selama ini. Sebenarnya udah nggak bisa, dibodoh-bodohin ya kalian, ini udah keluar. Antara BKSPPS dengan PPMSP garing PP SPST. Ini sudah tidak boleh lagi dipakai kata menteri, tapi terus dipakai. Ini dia, baru saya dapat karena aku mempunyai jaringan di kementerian. Makanya saya berani buat di sini PKB. Di Medan menandatangani, entah siapa yang menandatangani. Tapi harus kita turuti di Riau ini. Tidak boleh lagi, sudah ada keputusan menteri. Tapi kenapa ini disimpan? Bahkan berani lagi
manajemen mengeluarkan satu lembar surat yang menyatakan bahwa karyawan bisa pensiun 60 tahun. Mati. Itu yang saya sayangkan di pagi hari ini. Ini kemarin aku belum dapat, tapi karena dia sudah menjaga bajunya yang di Jakarta sana, cepat ini dibagikan kepada DPP saya. DPP lah yang membagi ini tadi pagi kepada saya. Jadi mempunyai kekuatan hukum kami. Karena yang di atas sana pun takut dia supaya jangan tidak salah kita kalau kita tidak sosialisasikan katanya. Dibagilah mungkin ini ke DPP. Itu dia. Pak Humas. Kemarin aku belum dapat ini, Pak. Sekarang aku sudah dapat, alhamdulillah, Badan Kerja sama Peraturan Perkebunan Sumatera Utara BKS garing PPS. Sudah. Ini sudah ada ke Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara supaya itu jangan dipakai. Jadi ini juga salah satu membuat saya, Pak Humas, kecewa. Ini dia. Kalau Bapak sebagai Humas butuh, karena nomormu nggak ada sama saya, nanti bisa aku kasih. Karena kasihan aku sama kamu. Kamu Humas semestinya mengantongi ini. Harus punya jaringan yang kuat kalau Humas itu. Nih. Dibuat di sini tembusannya. Tembusan Dinas Tenaga Kerja PHI dan jam sostek. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Karena memang itulah datangnya dari Sumatera Utara, Pak. Yang kalian pakai itu. Yang menandatanganinya adalah Direktur Perseratan Kerja. Ada NIP-nya. Doktranda B Junarla AR MM NIP. Ini dia, Pak. Baru saya dapat ini. Mungkin yang kenapa itu harus dikasih ke saya? Karena kita kan sudah masuk ke Provinsi Nasional. Itu dia, bapak-bapak, ibu-ibu yang semakin tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, kekurang transparanannya manajemen PT Padasa terhadap karyawannya. Betul. Itu dulu, karena semuanya sebenarnya itu sifat membodoh-bodohinya itu tidak habis. Itu dia. Jangan dulu kita kemana-mana. Maka dengan itu, bapak-bapak, ibu-ibu berserikat dengan kami harus mendapat informasi yang positif yang ada hubungannya dengan diri saudara-saudara, pekerjaan saudara-saudara di dalam satu perusahaan. Itulah kegunaannya serikat buruh itu. Paham semuanya? Jadi jangan seperti saya dapat informasi ada asisten menjumpai ketua PK, Pak Humas. Ngapain lagi kalian masuk ke SBSI itu? Kan lumayan uang jajan katanya. Sekali lagi tolong Pak Humas, tertiblah kita. Nggak boleh seperti itu. Itu salah. Siapa nama Humasnya, Tupat? Humasnya pun ikut Bapak, Pak Julardi juga yang ngomong katanya. Janganlah. Ya, jangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh dilarang, tidak boleh dihalangi, tidak boleh disuruh, bahkan diintimidasi, bahkan melalui kompane-kompane, melalui rekan-rekan ini. Jangan, itu pidana. Tidak boleh.